Praise the Lord. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik. Coba senyum. Ya, senyum ikhlas, senyum ikhlas. Ya. Tadi pagi datang sekolah doa siapa? Satu orang, dua. Yang lain nanti sebelum datang sekolah berdoa ya. Ya. Hari ini kita akan memulai pelajaran atau materi tentang tradisi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tradisi. Tapi sebelum itu kita harus mulai dengan berdoa. Doa dipimpin oleh Ray Ale. Silakan. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga. Kami berterima kasih kepadamu atas segala rahmat Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Nona Ray. Silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan absen dulu ya. Veronica Muda, Hadir Pak. Jonathan Falo, Hadir Pak. Melan Tapata, Pak. Cecilia Hua. Hadir Pak. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami tradisi suci sebagai salah satu sumber untuk mengenal Yesus dan dasar iman Kristiani, serta bersikap responsif dan proaktif dalam mengembangkan ajarannya, sehingga semakin mencintai tradisi suci dan menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Pak ingin bertanya 3 pertanyaan kepada kalian semua. Apakah kalian tahu apa arti kata tradisi atau apa itu tradisi? Tahu. Ya, Sandro. Yang saya tahu tentang tradisi gereja Katolik itu tradisi yang diturunkan dari awal hingga saat ini. Oke, terima kasih. Apa contoh tradisi gereja Katolik yang kita lakukan sekarang? Apa contoh-contohnya tradisi? Ada yang tahu? Ya. Baik, contoh tradisi dalam gereja Katolik antara lain masa Advent, perayaan Natal, Jalan Salib, masa Prapaskah, masa perayaan Paskah, Hari Suci, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan ketiga. Apa contoh tradisi yang ada pada masyarakat kita sekarang? Tradisi atau kebiasaan yang ada pada masyarakat kita yang mungkin kalian bisa lihat atau kalian alami? Ada yang tahu? Ya, Veronica Muda. Contoh tradisi yang ada di masyarakat adalah pemaka. Pemaka itu apa? Pemaka adalah acara menyambut tamu. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut, saya akan tampilkan satu video. Satu video ini menjelaskan secara singkat dan padat tentang sejarah gereja Katolik. Yang dari dulu hingga sekarang itu ada sampai sekarang. Contoh, kitab suci yang ada sekarang ini dulu tidak seperti itu. Dulu kitab suci itu dalam bentuk rekaman, tidak ada judul, tidak ada ayat, tidak ada. Yang sekarang kalian pegang ini hasil oleh para ahli yang menerjemahkan ke bahasa-bahasa dan membagi ke beberapa ayat, beberapa judul. Dengan rahmat Tuhan, kamilah yang pertama mendirikan rumah sakit, merawat yang sakit, mendirikan yatim piatu, membantu yang miskin dan yang susah, yang terlantar dan putus asa. Kami adalah perkumpulan sosial terbesar di bumi ini.
Kami membawakan bantuan dan rasa lega kepada mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak anak dan murid dari semua perguruan akademik atau agama. Kamilah yang mengadakan tolak ukur dalam hukum asli. Kamilah yang mengadakan sistem universitas dan akademis. Kami membela hak dan harga diri untuk hidup. Kami membela dan menjaga keagungan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Kota-kota dinamakan atas nama pelopor dan para kudus yang Baik anak-anak, video itu tadi menjelaskan bagaimana tradisi gereja Katolik itu diberikan dari satu generasi awal, generasi dari zaman Yesus, para rasul hingga kita sekarang. Contohnya tadi kitab suci dan sebagainya. Tapi seperti tadi dijawab oleh Nona bahwa contoh tradisi itu yang ada misalnya perayaan Paskah, Natal dan kebiasaan lain. Sekarang kita akan membahas pengertian tradisi dari segi kitab suci dan dari segi katekismus gereja Katolik. Yang pertama, silakan buka kitab suci Injil Yohanes bab 21. Buka kitab suci Injil Yohanes bab 21 ayat 24 sampai 25. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi kalau semuanya itu harus menuliskan satu persatu, maka dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Oke? Sudah mengerti? Sudah. Sudah membaca semua kan? Sudah. Kita akan membaca ulang. Dialah murid. Itu siapa? Siapa yang dimaksud dengan dialah murid? Yohanes. Yohanes? Yohanes. Yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu. Berarti yang murid itu, Yohanes itu telah menuliskannya dan kita tahu. Tahunya dalam bentuk? Ditulis dalam bentuk apa? Alkitab. Kitab Suci. Masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus. Masih banyak hal, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya masih banyak yang belum tertulis. Itu arti tradisi menurut kitab suci Injil Yohanes bab 1 sampai 25. Yang berikut, sebelum nanti diskusi, saya jelaskan tentang tradisi itu dari Katekismus Gereja Katolik artikel 78. Tradisi itu adalah satu penerusan yang hidup, yang berlangsung dengan bantuan Roh Kudus. Contohnya, apa yang kita tahu dalam kitab suci itu diteruskan terus menerus. Kalau tanpa bantuan Roh Kudus, maka mungkin kitab suci ini tidak lengkap. Atau adakah yang pernah menghafal satu buku penuh ini utuh dari kakinya sampai dia sekarang? Tidak semua kan? Jadi itu hanya karena bantuan Roh Kudus, maka penerusan itu cukup kuat, ya. Tidak gampang. Dan meneruskan satu informasi itu semacam kalau misalnya Nona Faro ini omong di sini, kalau dia bisik-bisik sampai sini, sampai orang belakang pasti beda. Istilahnya kasih dia mangga dan pepaya di belakang jadi itu contoh. Jadi tradisi kalau tidak dijaga dengan baik, maka hasilnya berbeda. Oleh karena itu, gereja dalam ajarannya tetap melestarikan ibadatnya
agar keturunan generasi berikutnya itu mendapatkan atau memperoleh seutuhnya ibadah ajaran itu. Ya, gereja tetap mempertahankan. Artinya pakaian boleh rubah, tapi orang tetap. Mau make up model apa, tapi orangnya tetap. Ya kan? Ya. Pakaian boleh ganti ini, olahraga, ini bisa ini, tapi orangnya tetap. Yang berikut, ungkapan-ungkapan para bapak suci. Para bapak suci itu siapa? Memberi kesaksian akan kehadiran tradisi itu yang menghidupkan dan yang kekayaannya meresapi praktek serta kehidupan gereja yang beriman dan berdoa. Jadi kesimpulannya bahwa katekismus, menurut katekismus, tradisi itu adalah satu penerusan hidup yang berlangsung karena Roh Kudus serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya yang diungkapkan oleh para bapak suci dengan kesaksian dan kehadiran tradisi itu untuk kehidupan gereja dalam beriman dan berdoa. Apakah ada pertanyaan? Sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke. Kalau gitu, sekarang kita akan diskusi dalam 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, baik, kita akan mendengar hasil presentasi kelompok 1. Pertanyaannya, pesan apa yang dapat kalian ambil dari kata-kata Yohanes dalam penuntut Injilnya tersebut berkaitan dengan dengan banyaknya tradisi dalam gereja. Silakan, kelompok 1, mari kita dengarkan. Injil Yohanes ditulis oleh murid Yesus yang dikasihi. Segala sesuatu yang ditulis adalah sesuatu yang benar sesuai kesaksian yang terjadi. Digunakan kata tidak tahu berarti ada saksi lainnya mengetahui dan memang hal itu benar. Mereka yang digolongkan kata kita mungkin penatua jemaat yang mengenal Yohanes dan mengenal. Sekarang saya akan membuka satu video. Itu bercerita tentang gereja di Ganjuran yang melakukan satu kegiatan toleransi mengundang semua tokoh agama. Ya, setelah saya memutar video ini, saya akan bertanya kira-kira hal apa yang kamu lihat dan sebagainya. Nanti akan saya pandu. Silakan menyaksikan. Sejumlah masyarakat dari berbagai lapisan berkumpul dan duduk beralastikan di halaman gereja di Tuhan Yesus Ganjuran Bantul. Kedatangan mereka adalah untuk mengikuti kedua iman yang dilaksanakan pada Kamis 22 Juni 2023. Sebagai akhir rutin tahunan dalam rangkaian prosesi agung pada minggu terakhir bulan Juni, kedua iman merupakan salah satu gambaran keberadaan di Kabupaten Bantul dengan menghadirkan pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan terkait kepercayaan. Kegiatan kedua iman berupaya untuk senantiasa memelihara atau merawat perbedaan yang ada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Paroki Gereja Tuhan Yesus Ganjuran, Raimundo Subihartanto, kedua iman diharapkan dapat terus merangkul warga sekitar gereja agar hidup rukun dan tenang. Acara ini diselenggarakan dalam
bersama ini dengan barisan kalian. Hal ini juga diakui oleh salah satu pegawai TK Istimewa Yogyakarta, Dr. Giri Santosa. Menurutnya, perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Untuk itulah bagaimana cara artikel dan video yang tadi kalian nonton, saya ingin menanya beberapa pertanyaan berhubungan dengan diskusi artikel tadi. Yang pertama, untuk kelompok 1, kira-kira kesan kalian menonton video tadi itu apa? Silakan kelompok 1. Video tadi, saya ingin bertanya dari kelompok diskusi yang ada ini, kelompok 1, bagaimana kesan kalian ketika menonton video tadi? Silakan. Kesannya adalah suatu pelajaran yang dilakukan setelah dengan menghadiri dari berbagai suku dan agama. Kesannya maksudnya dari video itu mau apa? Mau menampilkan atau menunjukkan pesan apa? Menurut kelompok kalian? Kebersamaan atau toleransi. Oke. Jadi dari kelompok 1 mau mengatakan bahwa ketika menonton video tadi itu sebenarnya menunjukkan satu toleransi atau kebersamaan. Kelompok 2, apa yang mendasari munculnya kegiatan kenduri lintas agama di gereja Ganjuran? Kira-kira apa? Apa yang paling mendasar? Itu mendasar. Silakan. Kak. Mendasari munculnya kegiatan kenduri lintas agama di gereja Ganjuran adalah menjalin toleransi antar sesama agama. Oke. Tadi yang disampaikan yang muncul di video itu agama apa saja? Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Diselenggarakan oleh siapa diselenggarakan kegiatan dari gereja Katolik. Hati Kudus dan Yesus. Silakan kelompok 3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan tersebut? Ya. Kelompok 3. Masyarakat sangat antusias dengan kegiatan tersebut tanpa memandang agama. Masyarakat setempat sangat antusias untuk mendukung kegiatan tersebut tanpa melihat perbedaan agama. Oke. Kelompok 4. Nilai-nilai apa yang dapat kalian ambil dari kegiatan tersebut? Nilai-nilai yang akan datang pada video yang ada itu kan bisa lihat yang berbeda agama bisa menghargai satu dengan yang lain. Oke. Yang agama lain saling menghargai satu sama lain. Oke. Baik. Jadi dari video dan penjelasan singkat awal itu ada beberapa hal yang harus kita simpulkan sebelum kita membuat satu refleksi dan aksi. Yang pertama, tradisi itu adalah satu penerusan dari generasi ke generasi sekarang. Dan salah satu yang paling teristimewa itu adalah pembentukan kitab suci. Nanti saya jelaskan. Jadi baik, setelah kita diskusi, saya akan menjelaskan beberapa hal. Nah, salah satu yang pertama adalah supaya kalian tahu, anak-anak tahu, kitab suci itu lahir dari satu proses tradisi. Mengerti maksudnya? Mengerti maksudnya apa yang dimaksud dengan kitab suci itu lahir dari proses tradisi? Yang pertama, kitab suci lahir dari sebuah proses. Jadi yang kalian pegang kitab suci sekarang ini itu lahir atau muncul dari satu proses, tidak langsung jadi seperti itu. Ada perjanjian lama, ada ayat tidak ada. Karena kitab suci itu dimulai dari satu proses. Selanjutnya, hukum Taurat dan kitab para nabi itu sudah juga salah satu unsur yang membentuk kitab suci. Dan dalam kitab suci itu lebih banyak perjanjian lama yang berisi tentang hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang berikut, Yesus memulai suatu tradisi sendiri. Ya, kitab suci lahir dari satu proses tradisi karena proses itu dimulai oleh Yesus sendiri. Yesus mulai tradisinya itu ya, sehingga para murid
kitab suci berdasarkan kebiasaan atau tradisi Yesus. Yang berikut, tradisi itu dilanjutkan pewartaan karya oleh para rasul hingga kita sekarang. Dan harus dipahami ya, kitab suci lahir dari satu proses di mana di sini ada hukum Taurat dan kitab para nabi datang pada zaman Yesus, dilanjutkan oleh para murid, para rasul. Jadi proses kitab suci seperti ini. Selanjutnya, setelah zaman Yesus berakhir, ada satu tradisi Yesus selesai. Tradisi rasuli. Tradisi rasuli itu adalah para rasul mewartakan atau meneruskan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Jadi ini bukan tradisi Yesus lagi, tetapi tradisi para rasul. Para rasul yang menjelaskan tentang apa yang mereka alami bersama Yesus. Yang berikut, mereka meneruskan apa yang mereka dengar dan mereka terima. Jadi tradisi rasul itu disebarkan atau diwartakan oleh para rasul untuk meneruskan apa yang mereka dengar dan mereka terima. Lalu tradisi itu bisa ada yang tambah, ada yang kurang. Itu maksudnya. Penambahan atau pengurangan isinya. Bisa saja di generasi ini tradisi ini ada, sampai di generasi seterusnya ada yang hilang. Resikonya ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Ada yang mengerti, ada yang tahu contohnya? Ada? Tadi saya sudah jelaskan bahwa kitab suci awalnya itu hanya tulisan kosong. Tiba-tiba karena perkembangan maka dibagi dalam 2 kitab, lalu diberi judul, diberi ayat. Dulu tidak ada. Lalu contoh-contoh Rosario dan sebagainya itu sebagai salah satu penambahan atau pengurangan. Tetapi risikonya bahwa ada yang sama tapi ada juga yang berbeda. Oleh karena itu ini saya mau sampaikan contoh tradisi berkaitan dengan iman Kristen. Yang pertama misalnya masa Advent. Tadi ada kelompok ini ya, jauh. Masa perayaan Natal, Jalan Salib, masa Prapaskah, masa Paskah, Hari Suci. Ada lagi? Ada lagi contoh? Tidak? Oke. Kesimpulannya, kita masuk pada kesimpulan bahwa yang pertama tidak bisa kita hindari atau elakkan bahwa masyarakat kita terdiri dari berbagai macam suku yang masing-masing memiliki budaya dan tradisi. Atau kamu ini semua sama? Flores. Mana yang dari selain Flores? Timor dan Flores. Itu harus kita akui bahwa kita memang berbeda. Yang kedua, tradisi sangat berperan dalam membentuk kelompok sosial. Jadi tradisi Yesus, tradisi Rasuli itu sangat penting. Contoh, suku Timor, suku dan kaum lain. Bukan dari dulu pertama diceritakan hingga sekarang kan. Cerita bisa ada yang hilang, ada yang lengkap, ada yang kurang, ada yang tambah lagi bumbu sebagainya. Jadi kelompok itu kuat kalau bisa dibilang dulu Sapumbai bilang ini, itu pohon ini, jalan ini dari sini ke sini, itu masuk. Sangat berperan. Kalau dia mulai cerita dan dia lupa, atau pada saat dia mulai cerita dia ada minum sopi, minggu depan dia cerita di orang lain beda. Itu maksudnya. Tradisi sangat. Jadi kalau yang dengar pertamanya bagus, yang berikut ikut bagus. Kalau yang ketiga ini misalnya orang cerita dan tidur, hilang informasi itu, maka generasi berikutnya tidak dapat informasi yang hilang. Maksudnya seperti itu. Yang ketiga, kitab suci lahir dari satu proses tradisi yang panjang dari Sudaya. Jadi kalau kamu bisa bayangkan bagaimana itu terbentuk dengan nama ayat itu tidak mudah. Nanti ada videonya. Yang berikut, tradisi gereja harus terus ada berkat Roh Kudus. Dan tradisi ini tidak bisa sampai ke sekarang kalau Roh Kudus tidak bekerja. Yang berikut, gereja mendapat
Kristus kepada. Oleh karena itu, setelah tradisi Yesus, para rasul mengatakan tugas kita sebagai gereja ini adalah mengajarkan atau mengabarkan kabar ke seluruh dunia. Mengerti? Mengerti. Oke. Oleh karena itu anak-anak, ada dua aksi, refleksi dan aksi. Yang pertama, kalian harus membuat sebuah refleksi pribadi tentang tradisi yang ada di keluargamu atau di sekitar. Tadi misalnya Veronica tadi tradisi apa namanya? Pemaka, dijelaskan. Pemaka ini dari kata ini artinya ini, ritusnya seperti ini. Apalagi yang di timur, tradisi apa selain Flores? Ya? Ya, itu ditulis Berketa artinya ini dan ini sejarah kejelasan. Sedangkan yang ini refleksi secara hening dari Suster Dr. Graciana PRL, ada di buku Siswa Halaman. Buku siswa halaman. Di buku siswa halaman 103. Itu harus direfleksikan secara hening tentang judulnya tentang tradisi sunat. Ya. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Apa ya? Kesimpulan susah. Blok penuh. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar tentang materi magisterium gereja Katolik. Jadi tolong siapkan ya bahan bacaan, buku siswa. Jangan lupa bawa kita. Minggu depan kita akan membahas tentang magisterium gereja. Untuk itu, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, mari kita berdiri untuk berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Brother Abi. Sabar ya. 2, 3. Siap, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab tiada orang fasik menurut busuknya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang putus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati seorang benar dan orang fasik. Tuhan menguji orang nakal dan Dia membenci orang yang mencintai kekerasan. Dia menguji orang-orang fasik dengan orang berbakti sampai angin yang menghanguskan. Itulah di dalam mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Dia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh
Semoga apa yang kita harapkan dalam pembelajaran tradisi suci ini dapat berguna bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Sup. Boleh salam.